Halo semuanya, selamat datang di channel Ceritain. Pada episode ini akan membahas alur film salah satu request dari subscriber, yaitu film Old 2021. Jangan lupa subscribe dan pencet tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Ceritain. Film ini disutradarai oleh Night Shyamalan, bergenre horror thriller. Adegan di film ini akan menyajikan rangkaian kejadian aneh yang berturut-turut. Tanpa berlama-lama, cus langsung ke ceritanya. Cerita dimulai ketika sebuah keluarga yang akan menikmati liburan di sebuah resort. Ini adalah Bob sebagai ayah mereka. Ini adalah Priska sebagai ibu para bocil. Ini adalah Dita berusia 11 tahun. Dan ini adalah adiknya yaitu Tony berusia 7 tahun. Ketika tiba di resort, mereka disambut oleh David sebagai manajer resort. Mereka juga disambut oleh para staf resort dengan minuman koktail. Saat penyambutan itu, Tony mendapat teman baru bernama Joko. Joko adalah sepupu David. Kedua bocil ini memiliki kesukaan mainan yang sama, yaitu membuat puzzle dan memecahkan teka-teki. Kemudian, mereka pergi bermain bersama. Sophia Watson, I'm a chef. I'm Greg Mitchell. I'm a cop. Cool. Secara acak, mereka bertanya kepada pengunjung resort tentang nama dan profesi mereka. Ya, namanya juga bocil, lagi kepo-keponya. Setelah pulang bermain, di dalam hotel, Tony dan Dita sedang memecahkan sebuah pesan dari Joko. Hingga pagi pun tiba. Saat keluarga Bob sedang menunggu jamuan sarapan, datanglah David yang menawarkan sebuah hidden gem, destinasi wisata surga tersembunyi yang tidak diketahui oleh pengunjung lainnya. Saat keluarga Bob mengiyakan ajakan tersebut, David melihat sepupunya, lalu ia menghampiri Joko untuk tidak berkata apapun kepada pengunjung resort. Kemudian, terlihat keluarga Bob sedang berada di dalam mobil. Mereka bertemu dengan keluarga Charles yang seorang dokter bedah bersama istrinya Crystal, anak perempuannya Kara beserta neneknya. Setibanya di pantai itu, mereka dibekali makanan yang sangat banyak. Di sana terlihat seseorang yang hanya terdiam. Si dokter yang mengetahui hal itu menganggap dia adalah orang asing. Oh my god! Dita terkejut karena pria yang sedari tadi duduk terdiam adalah seorang rapper terkenal bernama Paul. Ayahnya melarang Dita untuk menyapa dia. Saat berjemur, Bob dan istrinya hanya terdiam. Sepertinya hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja. Sementara itu, anak-anak yang sedang bermain di sisi tebing melihat banyak barang bekas, seperti sengaja ditinggalkan. Saat Tony sedang bermain sendiri, tiba-tiba ia menemukan mayat yang hanyut, yang membuat situasi rombongan itu menjadi tegang. Paul yang tadinya hanya terdiam, kemudian menghampiri mereka. Seketika rombongan itu mencurigai Paul. Si dokter mengira ia telah bertengkar dengan perempuan yang terbunuh karena Paul terus mengeluarkan darah dari hidungnya. Paul yang merasa tertuduh tidak bisa menjelaskan apapun karena sedari tadi dia hanya menunggu pasangannya yang sedang berenang sendirian. Saat meributkan hal itu, tiba-tiba datanglah pengunjung baru, yaitu Jarin dan Patricia. Jarin yang baru saja datang diberitahu ada sebuah mayat yang hanyut. Jarin yang merasa penasaran mencoba mencari bantuan melewati bebatuan. Tanpa bisa dijelaskan, Jarin pingsan dan terbangun di pantai. Ia merasakan sebuah tekanan besar ketika melewati tebing. Sementara itu, Priska sedang meminta bantuan kepada si dokter agar dapat menjelaskan keadaan anak-anaknya yang sedari tadi terus merasa lapar dan mengalami reaksi yang tak bisa dijelaskan. Saat situasi sedang tegang, Crystal istri dokter memanggilnya karena si nenek sedang mengalami kejang-kejang dan kemudian ia meninggal. Di waktu yang bersamaan, Jarin dan Patricia sedang memperkenalkan profesi mereka kepada Dita dan Tony. Jarin adalah seorang perawat, dan Patricia adalah seorang psikolog.
Jarin yang menebak usia Tony 11 tahun merasa kesal karena Tony menganggap dirinya berusia 7 tahun. Tiba-tiba ibu mereka datang dan menanyakan di mana anak-anaknya. Priska dan Bob merasa bingung dengan pertumbuhan anaknya yang sangat cepat menjadi dewasa. Mereka hanya bisa bergumam. Kemudian rombongan itu berkumpul. Dalam keadaan cemas, mereka masih belum menemukan jawaban atas kejadian yang mereka alami. Lalu mereka bersama-sama berusaha keluar melewati tebing. Saat mereka mencoba melewati tebing, tiba-tiba mereka kembali terbangun dari pingsan. Hal ini selalu terjadi ketika mereka berusaha untuk keluar melalui lorong tebing. Kemudian, setelah dokter terbangun, tiba-tiba si dokter menyerang Paul dengan pisau kecilnya. Ia merasa Paul akan menyerangnya. Si dokter memiliki penyakit skizofrenia sehingga ia tidak dapat mengontrol tindakannya. Sedangkan Paul memiliki penyakit hemofilia. Saat Jarin mencoba membantu luka Paul, tiba-tiba serangan yang mengenai Paul langsung sembuh. Melihat kejadian itu, pikiran mereka menjadi kacau karena ini tidak masuk akal. Priska! Wait, Priska! Wake up, Pris! Selang beberapa waktu, Priska yang memiliki penyakit tumor di perutnya semakin membesar. Karena tidak kuat menahan rasa sakit, ia langsung pingsan di tempat. Kemudian, si dokter meminta rekannya untuk memberikan jarum dan benang dan melakukan operasi. Sayatan yang mengenai perut Priska sangat cepat tertutup kembali, sehingga Jarin yang seorang perawat menahan bekas sayatan di perutnya agar tidak lekas tertutup. Operasi itu berhasil mengangkat tumor yang berbentuk seperti bakso rudal. Setelah operasi tersebut, ia tersadar dan merasa lebih baik keadaannya. Di tepi pantai, si Paul yang sedih atas kepergian pasangannya menghampiri mayat kekasihnya. Tiba-tiba mayat tersebut sudah menjadi tengkorak. Priska yang bekerja di museum berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk menjadi tengkorak setelah meninggal adalah 7 tahun. Sedangkan kematian wanita itu baru 3 jam yang lalu. Dari kejadian ini, mereka mengambil kesimpulan bahwa setiap 30 menit di pantai ini sama dengan 1 tahun. Di dalam tenda, Tony dan Kara sedang asik bergulat, beradu, guling, dan jilat. Mereka sedang mengalami masa puber, tidak mengerti akibat dari perbuatan yang dilakukan. Kembali ke rombongan yang sekarang sedang mencari Tony dan Kara. Tiba-tiba, baru beberapa menit setelah bergulat, Kara sudah hamil berusia kandungan 5 bulan. Berjalannya waktu yang membuat kandungan Kara semakin mendekati kelahiran. Kini ia sedang melakukan persalinan. Ia berhasil melahirkan anaknya, namun selang beberapa detik bayinya meninggal karena tidak dapat beradaptasi dengan waktu di pantai itu. Si dokter dan istrinya sekarang mengalami keadaan emosional yang semakin parah. Merasa tidak bisa mengontrol diri, tiba-tiba si dokter membunuh Paul dengan pisau bedahnya. Kemudian si dokter hanya bisa terdiam di dekat bebatuan. Lalu Jarin berinisiatif untuk keluar dari pulau itu dengan berenang mengitari teluk. Karena ia khawatir penyakit epilepsi yang diderita Patricia akan kambuh. Sambil menunggu usaha dari Jarin, Bob bertanya kepada istrinya alasan memilih liburan di resort ini. Ia menjawab bahwa ia mendapatkan undian hiburan ini melalui internet. Setelah mendapatkan undian, mereka mendapatkan paspor, tiket pesawat, dan penginapan gratis. Bob menyimpulkan bahwa ini adalah jebakan dari seseorang yang mengatur liburan tersebut, karena para peserta dewasa rombongan yang terjebak di pantai itu memiliki penyakit mental ataupun fisik. Tiba-tiba, Dita yang sedang berenang melihat mayat Jarin. Patricia yang mengetahui hal itu mengalami syok yang sangat berat. Saat semua sedang memperhatikan Patricia, tiba-tiba
Kara berusaha memanjat tebing. Rekan yang melihatnya memaksa untuk berhenti namun diabaikan. Hingga saat Kara sedang kesulitan, Kara terjatuh dari tebing dan langsung meninggal. Sepertinya Kara mengalami tekanan yang berat ketika sedang memanjat tebing. Tony yang melihat kejadian itu menangis menyesali karena tidak mampu menahan Kara. Setelah kejadian itu, Bob memerintahkan semua rekannya untuk berkumpul agar tidak saling terpisah. Mereka dikejutkan dengan penyakit epilepsi yang diderita Patricia kambuh karena tidak mendapatkan obat. Akhirnya ia meninggal. Terlihat hari sudah senja. Bob merasakan matanya mengalami rabun, sedangkan istrinya mengalami tuli. Sementara itu, Crystal mengalami pembungkukan di punggungnya karena ia memiliki gejala kurang kalsium. Bob bercerita kepada istrinya bahwa sebelum berangkat berlibur, ia melihat pesan romantis dari laki-laki lain yang ditunjukkan kepadanya. Ternyata rencana mereka berlibur adalah untuk membuat kenangan terakhir bersama anak-anaknya. Karena Priska telah berselingkuh, ia melakukan hal itu karena kehilangan harapan atas tumor yang dideritanya. Malam pun tiba. Saat Bob sedang duduk bersama istrinya, tiba-tiba si dokter menyerang Bob dengan pisau bedahnya. Bob berusaha memberitahu Priska yang tuli. Kemudian Priska memberitahu anak-anaknya untuk bersembunyi. Bob yang semakin tersudut berusaha menghindari serangan dari dokter. Hingga tiba-tiba Priska berhasil menyerang dokter menggunakan pisau yang berkarat. Akibat serangan menggunakan pisau yang berkarat, si dokter mengalami infeksi tetanus yang menjalar dengan cepat ke seluruh tubuhnya hingga ia terbunuh. Sementara itu, Dita dan Tony sedang bersembunyi. Dikejutkan oleh Crystal yang tidak terima atas kematian Kara. Crystal berusaha menyerang mereka dengan batu. Tiba-tiba, batu itu mengenai tangannya sendiri. Tidak menyerah, Crystal berusaha menggapai mereka di bebatuan sempit yang mengakibatkan Crystal terbunuh karena tulangnya mudah patah terkena bebatuan. Kini tersisa keluarga Bob yang masih hidup. Bob dan Priska semakin menua di malam itu. Kemudian Bob berkata bahwa dia sudah memaafkan kejadian yang berlalu. Ia sudah tenang dengan keadaan sekarang. Setelah meminta maaf, Bob meninggal karena penuaan yang terjadi. Tak lama berselang, Priska ikut meninggal menyusul suaminya. Pagi pun tiba. Tony terlihat semakin tua seperti usia 50 tahun. Begitu juga dengan Dita. Bingung mau ngapain, mereka memutuskan membuat istana dari pasir. Saat sedang bermain, Tony teringat saat Joko memberikan sebuah kode untuk dipecahkan. Saat pesan dari Joko dibuka, isi dari pesan tersebut adalah paman saya tidak menyukai karang. Merasa itu adalah petunjuk, Tony beropini bahwa karang dapat menahan anomali yang terjadi di pantai itu. Kemudian, mereka bergegas menyelam melewati karang. Mereka mendapatkan masalah. Kain Dita tersangkut di karang. Tony mematahkan karang yang menyangkutnya. Kemudian, mereka berhasil keluar dari bebatuan karang dan terbebas dari anomali pantai sebelumnya. Dari kejauhan, ternyata selama ini mereka diawasi oleh seseorang, yaitu sopir yang mengantarkan mereka ke tempat tersebut. Melihat yang diawasinya tidak muncul ke permukaan, si sopir melaporkan ke atasannya bahwa mereka telah meninggal. Kemudian, ia pergi menuju ke sebuah tempat. Sopir itu menuju ke sebuah laboratorium farmasi. We have been able to save hundreds of thousands of lives with new medicines. David menyampaikan bahwa pantai ini telah menyelamatkan ribuan nyawa. Selama ini, dia menggunakan pantai tersebut sebagai uji coba obat-obatan produksi perusahaannya. Para tamu yang dijadikan objek uji coba telah dipilih berdasarkan penyakit fisik dan mentalnya. Setelah itu, kepala laboratorium menjelaskan kesuksesannya menemukan obat epilepsi. Itu teruji ketika Patricia tidak mengalami kejang-kejang selama 8 jam 17 menit, setara dengan 16,5 tahun. Patricia meminum obat itu ketika ia disambut oleh David dan para staf yang membawakan koktail.
Kemudian, scene berpindah ke Tony yang memberikan buku catatan kepada seorang pengunjung yang berprofesi sebagai polisi. Di tempat lain, terlihat David sedang memberikan sambutan kepada tamu barunya. Saat pelayan akan memberikan koktail, tiba-tiba pelayan tersebut ditabrak oleh Tony. Di saat itu juga, dia membeberkan kejahatan David sebagai manajer resort yang telah memberikan undian liburan gratis dan dijadikan sebagai objek uji coba perusahaan farmasinya. Seketika semua pengunjung di sana menjadi kacau dan panik. Tony akhirnya bertemu dengan Joko yang masih tidak percaya dengan kondisi tubuhnya. Sedangkan pengunjung yang berprofesi menjadi polisi sedang melaporkan kasus hilangnya puluhan wisatawan dan mengatur penjemputan Tony dan Dita. Film ditutup ketika Tony dan Dita sedang dalam perjalanan pulang menggunakan helikopter. Dari kacamata budak korporat, film ini layak untuk ditonton karena teka-teki dan plot ceritanya sangat berbeda dengan film lainnya. Untuk yang masih bingung dengan istilah tetanus, hemofilia, skizofrenia, dan epilepsi, kalian bisa bertanya di apotek terdekat. Kesimpulan dari film ini adalah jangan percaya hidden gem. Udah itu aja, cukup sekian, bye-bye.